Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan bintang Anda untuk minggu ini. Dan seperti biasa, kita berdoa dulu ya. Semoga segala yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di minggu ini, dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting, semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Berulang kali saya katakan dan selalu saya ingatkan bahwa kita harus terus berusaha semakin dekat pada Sang Maha Pencipta. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita akan mulai membaca peruntungan bintang Anda satu persatu. Tapi seperti biasa saya jelaskan, akan diambil 5 kartu setiap bintangnya, dan 5 kartu itu terdiri dari kehidupan, keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, dan kesehatan secara general. Tapi sebelumnya jangan lupa di like dulu videonya, kemudian subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Yang mau konsultasi private bisa kontak tim saya dengan menanyakan berapa biayanya, berapa lama konsultasinya, apa syarat-syaratnya, dan kalau Anda sudah kirim bukti transfer akan dapat jadwal konsultasinya. Oke, siap? Kita mulai untuk melihat peruntungan bintang Anda satu persatu. Cancer, siap? Kita ambil 5 kartu untuk melihat peruntungan secara general kehidupannya, kemudian keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, kemudian kesehatan. Oke, susun dulu. Siap ya? Kita akan bagi yang pertama, kehidupan untuk Cancer. Two of Cups, 2 piala. Ini berkaitan sama perasaan, kuat banget ini ya. Ada yang sinkron. Mungkin Anda mencoba berkomunikasi dengan pihak-pihak yang menjadi tim, menjadi anak buah, menjadi atasan, menjadi orang-orang yang bersinergi di dalam kegiatan Anda di dalam seminggu ini. Semua senang, semua mengerti apa yang Anda inginkan, dan mereka juga merasa sinkron gitu ya. Semoga yang menjadi target kerja terselesaikan dengan baik, urusannya beres, apa yang diharapkan terberkati gitu ya, yang dikerjakan itu terberkati, jadi dipermudah urusannya, targetnya, pihak-pihak yang bekerja sama, proses pelaksanaannya. Kan senang banget tuh kalau kita kerja tuh kayaknya semua pihak ngerti dan tahu apa tugas masing-masing, jadi kita nggak perlu teriak-teriak gitu kan. Kadang-kadang kita kalau kerja harus ini dong, itu dong. Nah, itu kan gak asik banget. Nah, kalau di sini equal, sama rasa, sama keinginan, sama targetnya. Jadi tanggung jawabnya tuh sama besar di bawah masing-masing, dipikul masing-masing. Jadi ya bergegas, ya berjuang, ya berusaha. Anda juga kalau lagi ada kendala, mereka juga merasakan kesulitannya. Jadi bukan dipikul sendirian. Ini sesuatu yang positif kalau kita bekerja, bergiat, berbisnis, berusaha, atau berorganisasi. Ini menjadikan kita merasa kalau di kata pepatah tuh berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi kalau Anda merasa kesulitan, mereka akan urun rembuk gimana nih menyelesaikannya gitu. Kalau berhasil, sama-sama membagikan keberhasilan itu bentuk dari
apresiasi atas kerja keras masing-masing. Jadi nggak ada yang merasa ambil keuntungan. Dan ini bagus banget kalau diterapkan dalam kehidupan Anda, baik di urusan pekerjaan, bisnis, di urusan organisasi, di urusan komunikasi. Pokoknya itu harus diterapkan. Insya Allah akan mempermudah urusan Anda yang lain ya. Oke, sekarang urusan keuangan gimana nih? Oh, Page of Pentacles, pembantu tongkat. Anda optimis saja kalau segala sesuatu yang dibutuhkan itu bisa terselesaikan dengan baik, asalkan semua diikhtiarkan, dikerjakan, dilakukan dengan penuh kesadaran. Jadi Anda tahu betul apa yang menjadi kewajibannya, apa yang menjadi urusan-urusannya, mana yang harus diprioritaskan, mana yang harus dibayar, mana yang harus dicicil, mana yang harus diselesaikan. Dan Anda bisa bilang kalau memang lagi terkendala, tapi dengan cara-cara yang bisa diterima pihak-pihak yang memang selama ini mungkin sudah membantu, sudah bekerja sama, sudah punya kesepakatan gitu ya, supaya tetap punya kepercayaan yang terjaga, sehingga ke depan gak keberatan untuk membantu lagi, atau Anda gak keberatan juga untuk membantu seseorang, karena ini juga berkaitan dengan masalah income gitu ya. Kalau kita bekerja sama, punya project yang ujung-ujungnya adalah uang, ya ujung-ujungnya juga berkaitan dengan masalah finansial hidup kita. Dan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, dalam penyelesaian masalah kontrak, ya di sini Anda tetap berusaha untuk berada di pihak yang support ya, selalu menunjukkan itikat baiknya. Kenapa? Ya ini berkaitan erat dengan masalah kelanjutan atau progres dari pekerjaan, usaha, komitmen, dan hal-hal lain yang sangat berpengaruh dengan kelancaran dari masuknya income ya, berkembangnya pendapatan yang ke depan. Ini bikin Anda jadi makin semangat untuk terus mengembangkan usaha atau segala sesuatu yang berkaitan dengan keberhasilan atau kemajuan ya. Insya Allah urusan finansial Anda bisa melakukan plot-plot atau pos-pos dari pembiayaan yang ada ya. Jadi harus disiplin, jangan sampai gara-gara boros pembayaran jadi macet ya. Nah, untuk asmara berpasangan, 6 koin, elemen tanah berkaitan dengan materi. Ini sebetulnya berkaitan dengan masalah kepedulian, perhatian. Pasangan butuh diperhatikan, jangan terpaksa, harus lebih intens melakukan komunikasi, lebih banyak perhatian tentang hal-hal apa saja yang dikeluhkan. Dan kalau dia butuh bantuan, ya Anda harus segera melakukan punya cara untuk membuat dia merasa tetap jadi prioritas Anda. Namanya orang yang dicintai jangan sampai diabaikan. Ini malah bisa menimbulkan problem. Kesannya Anda tuh egois, kesannya maunya urusan sendiri dulu yang didahulukan. Padahal dalam sebuah hubungan orang akan berjuang semampu yang dia bisa untuk membahagiakan yang dicintai. Kalau Anda sendiri sampai cuek dan pasangan memohon-mohon, itu udah nggak bener nih kayaknya. Harus dievaluasi lagi ya. Perbaiki tingkat atau kualitas komunikasi dengan pasangan, jajaki apa yang sedang dia inginkan ya. Terus komunikasi berdua harus ditingkatkan. Tanyakan apa yang menjadi keberatan-keberatan dia, tanyakan apa yang menjadi beban-beban pikiran dia. Ini sangat penting, karena kalau kita cuek aja repot, tahu-tahu muncul masalah yang tidak diharapkan. Kalau kita nggak mencoba merapat mendekat, tahu-tahu merapat mendekatnya sama yang lain, kan bahaya, nggak mau kan? Harus lebih peka, harus lebih sensitif tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan pasangan juga. Bukan kita mulu yang mau diperhatikan.
Intinya kita nggak boleh egois ya. Oke, dan kalau ada masalah harus duduk bareng atau harus sering-sering komunikasi kalau yang LDR gitu. Oke, yang berikutnya asmara lajang untuk Cancer. Kita lihat apakah kartunya. 6 tongkat, elemen api. Tadi 6 koin, ini 6 tongkat tapi ya. Elemen api, ada desire, ada semangat, ada keyakinan bahwa yang Anda lakukan sebagai isyarat PDKT ini berprogres cukup bagus, asalkan memang Anda tunjukkan dengan sungguh-sungguh ya. Kan setiap orang pengen kalau PDKT berhasil, PDKT-nya nggak setengah-setengah, PDKT-nya nggak cuma hit and run gitu ya. Itu mah bikin orang bete. Ini orang serius apa cuma mau ngejajal hati orang sih, kan nanti jadi begitu, nggak mau kan. Nah, kalau Anda memang merasa bahwa dia masuk kategori atau kriteria yang selama ini Anda inginkan, Anda berharap gitu ya punya pacar dengan sosok begini-begini gitu ya, atau ingin pembawaannya orang itu kayak gini, penampilannya seperti ini, berbicaranya, tutur bahasanya seperti ini, itu kan masuk kriteria. Nah, kalau Anda merasa orang itu belum pas terus dipaksakan karena yang penting punya pacar atau yang penting punya sosok yang ada di samping Anda, ya nekat itu namanya. Karena kalau suatu hari ketemu orang yang persis seperti yang Anda inginkan, nah di situ celah bisa terjadinya kekacauan dalam sebuah hubungan, bisa masuknya orang ketiga. Nggak mau kan, maunya kan satu untuk selamanya. Jadi sabar, tahan diri, yakinkan bahwa Anda sedang berproses mencari seseorang yang pas di hati. Nah, kalau emang udah dekat ya udah jajaki sampai Anda betul-betul bisa merebut hatinya. Yang memilih tetap sendiri, fokus pada karir, kesempatan, peluang yang sedang Anda dapatkan saat ini. Tunjukkan bahwa semua yang Anda lakukan adalah untuk mewujudkan cita-cita dan impian Anda agar menjadi kenyataan ya. Oke, satu lagi kartunya kesehatan. Kita lihat 10 koin, elemen tanah, berkaitan dengan kehidupan yang bahagia lahir batin. Ini seperti koin yang berjatuhan dari langit, berkah untuk Anda, berkah untuk kesehatan Anda yang mungkin terasa tenang, tentram, damai, bahagia, dilancarkan urusannya, dimudahkan kegiatannya, ditenangkan pikirannya. Ini support besar untuk kesehatan Anda, sehingga Anda harus yakin kalau Anda mampu memanage pikiran dengan benar, menjaga pola hidup sehat, menghindar hal-hal yang bisa menimbulkan stres atau depresi, Anda sedang membangun kehidupan yang sehat secara lahir dan batin. Kalau yang seperti ini, insya Allah hidup Anda tenang, tentram, damai, bahagia, dan mengerti posisi hidup Anda. Jadi nggak ngoyo, nggak nyusahin diri sendiri, dan tahu apa yang harus dilakukan supaya hidup itu semakin berkah. Hidup itu tangguh, ya, staminanya tetap kuat, hidupnya terencana dengan baik, target-target untuk mencapai semua yang direncanakan terrealisasi. Kan orang kalau mau melakukan kegiatan pasti rencananya bagus banget gitu ya, dipersiapkan tenaganya, pikirannya, dan juga pihak-pihak yang support untuk melakukan aktivitas tersebut. Ya, yang paling dominan, yang paling utama ya sehat. Kalau Anda nggak sehat, Anda nggak bisa bergiat, nggak bisa melaksanakan apa yang dinamakan aktivitas minggu ini. Bisa gagal total, gatot ya, terbengkalai. Nggak mau kan? Iya. Mudah-mudahan semua rencana Anda berjalan dengan mulus, berjalan dengan lancar, tanpa ada gangguan apapun juga. Dan di sini menggambarkan orang tua yang bahagia melihat anak cucunya damai, tentram, makmur, dan tercukupi. Semoga dengan kesehatan yang Anda miliki, Anda tahu melakukan apapun yang bisa membuat hidup Anda begitu berarti. Sehat itu mahal ya. Oke, dari apa yang dibahas buat Cancer, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang sreg, kurang sesuai,
skip aja, jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa ya follow Instagram saya, di situ banyak sekali yang saya posting yang mudah-mudahan membawa hal-hal positif juga untuk Anda. Kemudian mau konsultasi private, Anda bisa kontak tim saya di WhatsApp 087885001208. Tanyakan berapa biaya konsultasinya, berapa lama konsultasinya, apa rekeningnya, apa syarat-syaratnya, lalu kirim bukti transfer, Anda akan dapat jadwal konsultasinya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Cancer. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.